Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, juga termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Jubilate 25 April 2021 terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat 24 dan bacaan atau epistel dari Yosua pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Diikat oleh topik atau tema menuruti perintah Tuhan. Dalam bahasa Batak dituliskan mangului parsuruan ni Tuhani. Saya baca untuk kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat 24 adalah keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara, demikian firman Tuhan bagi kita, khotbah di Minggu Jubilate 25 April 2021. Saudara, penulis surat 1 Yohanes ini adalah sama dengan penulis Injil Yohanes dan surat 2 dan 3 Yohanes lainnya. Seorang murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah Yohanes. Salah satu ciri khas penulis surat Yohanes ini adalah bahwa dalam keseluruhan tulisan-tulisan Yohanes ini selalu menekankan perihal pentingnya hidup di dalam kasih mengasihi. Kalau kita amati tujuan dari tulisan-tulisan Yohanes itu, maka dapat kita simpulkan tujuan umum adalah untuk mengajak para pembacanya supaya betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, sebagaimana dalam Yohanes pasal 20 ayat 31 yang mengatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Saudara, inilah tujuan umum dari tulisan-tulisan Yohanes, supaya percaya kepada Yesus. Saudara, secara khusus
dalam surat 1 Yohanes ini agak beda, karena tujuan penulisan surat 1 Yohanes ini adalah untuk menguji kualitas iman dari orang-orang percaya dan pembaca-pembaca surat ini. Saudara, kenapa kualitas mutu iman dan kehidupan orang-orang percaya pada saat itu perlu diuji, dites? Dan apa alat uji dan alat tesnya? Testernya apa? Pada saat itu timbul atau muncul, lahir dan bergentayangan sekte-sekte baru dan membawakan pengajaran-pengajaran baru yang berbeda, bahkan bertentangan dengan pengajaran para rasul-rasul yang bersumber langsung dari Yesus Kristus. Ada yang disebut dengan doketisme. Doketisme itu ajaran yang tidak mempercayai bahwa Yesus Kristus itu benar-benar manusia sejati. Mereka mengajarkan bahwa Yesus itu adalah bayang-bayang manusia. Wujudnya bukan manusia, kata mereka. Ia atau Yesus itu hanya menyerupai manusia saja. Dalam bahasa Batak lebih tepat kalau saya katakan halinu maya. Seolah-olah saja seperti manusia, tetapi dia bukan manusia, kata mereka. Padahal setelah berinkarnasi, maka Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia sejati. Kemudian ada pengajaran sesat lain yang muncul dalam bentuk gnostik, dari kata gnostisisme. Gnostik atau gnostisisme berasal dari bahasa Yunani gnosis, yang berarti sains, ilmu, pengetahuan. Pengajar-pengajar gnostisisme ini membawa ajaran-ajaran lain dan sangat-sangat menyesatkan orang Kristen di zaman itu. Beberapa di antara pengajaran sesat gnostisisme ini adalah, pertama, tubuh manusia, kata mereka, terdiri dari dua unsur, yakni unsur jahat yaitu tubuh jasmani dan unsur baik yaitu roh, hati, dan jiwa. Kedua unsur itu bertolak belakang, bertentangan satu dengan yang lain, tidak mungkin ketemu atau berbaur, kata mereka. Pengajaran yang kedua, untuk memperoleh keselamatan tidak cukup hanya percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus saja, tetapi harus lewat gnosis, yaitu pengetahuan rahasia yang khusus yang diperoleh dengan jalan kebersatuan dengan Kristus, yang bisa didapati lewat bertapa dan lain-lain. Pengajaran yang ketiga, kata mereka, tidak mungkin Allah menjadi manusia, bertubuh berdaging manusia, sebab Allah itu sangat-sangat kudus sekali dan tinggal di sorga yang tidak terhampiri. Ini pengajaran mereka. Saudara, pandangan ajaran-ajaran sesat, palsu, dan yang bertentangan dengan pengajaran rasul-rasul ini sangat berpengaruh besar kepada hidup jemaat Kristen mula-mula itu. Banyak di antara jemaat Kristen yang berbalik dan keluar meninggalkan kekristenan, murtad dan kembali ke agama semula, atau beralih ke agama-agama lain. Di kalangan jemaat Kristen mula-mula itu sendiri besar sekali pengaruh munculnya aliran-aliran sesat ini terhadap kehidupan sehari-hari. Di dalam diri pribadi masing-masing jemaat Kristen itu sekarang kurang memiliki kepercayaan, kurang memiliki iman. Tidak ada lagi rasa percaya diri, malahan tidak yakin lagi akan iman yang selama ini sudah diikutinya, dipegangnya teguh. Bahkan dalam soal-soal kebenaran, seseorang itu sudah nggak percaya lagi kepada dirinya, kepada keyakinannya sendiri. Dia sudah mau menghakimi dirinya sendiri nggak benar. Pengaruh lain, sesama Kristen tidak lagi saling mempercayai satu sama lain. Sudah saling menyalahkan.
saling mencurigai, saling tuduh-menuduh. Peranan kasih sebagai tali pengikat dan perekat sesama pribadi Kristen itu sudah hambar dan terjadi permusuhan di antara sesama jemaat Kristen itu, Bapak Ibu. Semua sisi-sisi kehidupan di dalam jemaat itu terganggu, tergoncang, terpengaruh, rusak, diakibatkan oleh pengajaran-pengajaran sesat ini. Saudara, inilah yang mendorong Apostel Yohanes untuk menuliskan surat 1 Yohanes ini, agar iman jemaat jangan terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat. Kuat, kokoh, tangguh, dan tidak mudah dijungkir balikkan serta dikacaukan oleh pengajaran palsu dari doketisme dan gnostisisme yang begitu gencar mengombang-ambingkan iman jemaat dan merusak persekutuan dan rasa kasih mengasihi di kalangan jemaat itu. Surat 1 Yohanes inilah yang memberi kualitas rohani bagi jemaat. Makanya surat 1 Yohanes inilah pemberi kualitas rohani. Barang siapa menerimanya, mempercayainya, mengimaninya, maka kehidupan kerohaniannya atau imannya akan semakin berkualitas. Jika tidak, maka ia akan melepaskan imannya dan beralih kepada kepercayaan lain. Saudara, apa isi pengajaran Yohanes dalam khotbah ini? Pada ayat 19-20, Yohanes mengatakan, kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara, inilah salah satu akibat dan pengaruh kedua jenis ajaran-ajaran sesat doketisme dan gnostisisme tadi dalam hidup jemaat Kristen mula-mula itu, yakni apa? Di dalam diri masing-masing orang tidak ada lagi konsistensi iman, rasa percaya diri terhadap apa yang sudah diimaninya selama ini terganggu. Apa yang sudah dipercayainya selama ini sekarang kembali dipertanyakan di dalam hati masing-masing. Muncul saling tuduh-menuduh. Di satu sisi ada suara-suara yang membenarkan dirinya sendiri. Di sisi lain juga muncul suara-suara dalam hati yang sama yang menyalahkan diri kita sendiri. Akibatnya hilanglah damai sejahtera, hilang kepercayaan yang benar kepada Tuhan. Tidak ada lagi ketenangan, tidak ada lagi sukacita. Iman tidak bertumbuh, tidak berbuah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Yohanes memberi keterangan buat hati mereka yang sudah saling menuduh itu dengan mengatakan, kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Jangan bersandar kepada suara hati manusiawi, karena suara hati manusia itu sudah tercemar, sudah rusak, sudah tergoncang. Yohanes memastikan Allah kita itu adalah Allah yang lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Makanya Yohanes mendorong jemaat mula-mula itu, kalau kita percaya kepada Tuhan, Dia akan memberi ketenangan, kedamaian, kesentosaan batin bagi hati kita. Kalau Tuhan sudah bekerja dalam diri kita, maka hati kita itu nggak kacau balau lagi. Tuhan Allah kita itu jauh lebih hebat dari hati kita yang kacau balau ini. Pada ayat 21, ayat 22a, Yohanes juga melanjutkan lagi. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Saudara, inilah buah dari ketenangan hati batin. Kalau hati kita nggak saling menuduh, nggak saling menyalahkan lagi, maka kita akan bisa melakukan dua hal. Yakni, pertama, kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Artinya itu apa? Ada kepastian bahwa kita akan disambut oleh Allah. Kita nggak bimbang lagi. Kita nggak ragu-ragu lagi mendekati Allah. Makanya perlu ketenangan hati dalam berdoa. Kedua, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Artinya itu apa? Doa-doa kita akan dikabulkan sesuai dengan kehendak Allah.
Kemudian pada ayat 22 dan ayat 23, Yohanes mengajarkan bahwa bila ada ketenangan dalam diri kita, maka kita akan senang hati melaksanakan dua jenis perintah Allah. Dua jenis perintah Allah. Percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan kedua, supaya kita saling mengasihi. Dan pada ayat 24 terakhir, Yohanes mengakhiri pengajarannya dalam khotbah ini bahwa jika kita sudah melaksanakan kedua perintah itu, maka kita akan diam di dalam Allah. Dan Allah juga akan diam di dalam diri kita lewat kehadiran Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Itu pengajaran Yohanes dalam khotbah kita ini. Saudara, apa relevansi pengajaran Yohanes dalam khotbah ini bagi kita saat ini? Dihubungkan dengan topik Minggu Jubilate, menuruti perintah Tuhan. Mari kita lihat beberapa. Pertama, mari kita jaga hati batin agar tetap sinkron dengan iman kita. Kata hati yang dipakai dalam surat Yohanes ini, Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani adalah kardia. Kardia yaitu the seat of desire, feelings, affection. Itulah hati atau batin, tempat kedudukan daripada keinginan, perasaan, afeksi, dan hal-hal baik sukacita dan duka cita. Di dalam kardialah itu terdapat. Hati atau batin itulah yang menjadi pusat, sentral, dan yang menguasai seluruh gerak-gerik berpikir dan pengambilan keputusan pribadi kita. Menurut Matius pasal 15 ayat 19, di dalam hati itulah berdiam dosa dan pikiran-pikiran jahat. Pada Matius pasal 15 ayat 19 itu dituliskan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Sebaliknya, justru di dalam hati itu jugalah terdapat apa? Kasih Allah yang dicurahkan kepada manusia. Roma 5 ayat 5. Di dalam hati manusia itulah Kristus itu berdiam. Efesus pasal 3 ayat 17. Makanya Bapak Ibu, mari kita jaga hati kita ini dengan sungguh-sungguh. Supaya yang nomor 2 itu Yesus Kristus itu berdiam selamanya, tetap tinggal. Dan yang pertama tadi terusik dari dalam hati kita. Jangan muncul itu. Jaga. Jangan ada dalam hati kita ini yang dualisme, yang saling kontradiksi, yang bertolak belakang satu dengan yang lain. Di satu sisi mengatakan percaya kepada Tuhan, tetapi di sisi yang lain menyaksikan kuasa Tuhan. Oh, itu dualisme. Jangan muncul lagi suara-suara di dalam hati kita yang membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Inilah yang harus dijaga. Makanya Bapak Ibu, Amsal 4 ayat 23 mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa Batak, siaca luhut si jagaun mi. Gumodang majaga roham, aisyani doruar akamuel hangoluan. Siaca luhut, dari segala sesuatu yang harus dijaga. Mata dijaga, kuping dijaga, mulut juga dijaga. Tetapi dari semua itu, yang pertama, dari semua itu yang kita harus jaga, ialah hati. Dari hati itu lahir semuanya. Yang baik, yang buruk, yang jahat. Makanya Bapak Ibu, mari sama-sama kita menjaga hati kita. Agar kita memiliki kualitas rohani yang tinggi. Sebagaimana pengajaran 1 Yohanes dalam khotbah ini. Yang kedua, pengajaran daripada khotbah ini, mari kita percayai Yesus dalam perilaku kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagi jemaat mula-mula, soal mempercayai Tuhan Yesus Kristus ini sangat-sangat goncang. Bahwa ajaran sesat itu menyangkal ketuhanan dan kemanusiaan Yesus. Ketuhanan dan kemanusiaan Yesus bagi kita itu satu, menyatu di dalam diri Yesus. Tetapi ini sekarang tergoncang. Ini membuat iman jemaat kacau, balau Bapak Ibu. Saudara, dalam berbagai-bagai wujud dan bentuk, boleh saja ada banyak pengajaran-pengajaran sesat yang juga berkembang di saat ini yang dapat membuat kita tidak lagi mempercayai sesungguhnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Bisa saja oleh pengaruh modernisasi, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi bisa membuat banyak kita dan khususnya pemuda-pemudi dan remaja, bahkan anak-anak kita sudah tidak lagi berfokus kepada kuasa Tuhan dalam hidupnya. Sudah banyak di antara mereka yang berpindah imannya, lebih mempercayai hasil-hasil teknologi dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Dengan merebaknya COVID-19, ada banyak orang yang menyaksikan kuasa Tuhan dalam memelihara hidupnya. Mereka beranggapan, oh jika Tuhan ada, kenapa mengizinkan penyakit jahat ini mempaparkan ribuan orang, bahkan ratus ribuan meninggal dunia di Indonesia dan jutaan di seluruh dunia. Saudara, khotbah ini semakin meneguhkan hati kita di saat mendengar khotbah ini, agar kita semakin percaya kepada Yesus dan pada kuasanya yang memelihara kita. Meski seolah-olah Tuhan membiarkan, mengizinkan semua hal-hal itu terjadi, tetapi semuanya itu tetap berada di bawah kendali dan kuasa daripada Tuhan. Kepercayaan seperti inilah yang harus semakin kokoh di dalam diri kita. Kata iman atau percaya yang dipakai di sini dalam bahasa Yunani pisteuo, percaya dan mempercayakan diri. Jadi tidak hanya percaya saja Bapak Ibu, harus percaya dan mempercayakan diri. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi ketika dia sakit, kemana dia percayakan penyakitnya? Kepada dukun, kepada ini, kepada itu, namalo, napistar, menggunakan jimat dan sebagainya. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi ketika dia menghadapi tantangan dan pergumulan, dia cari sumber-sumber kekuatan yang lain di luar Tuhan. Jangan, itu bukan percaya. Beriman kepada Yesus itu jangan hanya sekedar teori saja, tetapi harus nampak dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, cobaan, sakit penyakit, penderitaan, kemiskinan, dan sebagainya, tetap percayakan dirimu, keadaanmu, permasalahanmu kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu. Yang ketiga, perintah saling mengasihi. Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan kasih Allah kepada diri kita itu masing-masing melahirkan atau mendorong kita saling mengasihi di antara kita dengan sesama orang lain. Inilah perintah Tuhan bagi kita saat ini. Supaya kita hidup dalam kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, ini perintah. Kata perintah yang dipakai dalam bahasa aslinya di sini, bahasa Yunani adalah entole atau entelomai, yang diterjemahkan dengan charge, command, instruct, yaitu perintah dari atasan kepada bawahan. Dari pemegang hak tertinggi kepada orang yang diperintahnya. Jadi perintah untuk melaksanakan dan hidup di dalam kasih dan saling mengasihi itu adalah sesuatu yang sangat penting dan harus dipraktekkan. Saudara, perintah untuk saling mengasihi itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar suruhan, pesan biasa, tetapi sesuatu yang harus dilakukan. Tidak boleh tidak. Bukan, kalau kita mau, kalau kita rela, kalau kita sudi, kalau kita suka, kalau kita bersedia. Oh, tidak. Harus. Ini perintah daripada Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Amin. Makanya khotbah di Minggu Jubilate ini menyadarkan kita akan pentingnya untuk saling mengasihi. Kata yang dipakai di sini dalam bahasa Yunani agapetos, dari kata agave. Saudara, kita mengetahui 4 kata yang dipakai dalam bahasa Yunani untuk menyebut kasih. Ada agave, ada philia, ada storge, dan eros. Dan agave lah paling tertinggi nilainya. Kasih yang tanpa pamrih, tanpa balas, yang mau berkorban. Seperti Yesus mengasihi dunia ini sehingga Yesus mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Dan kata agave inilah sekarang yang diperintahkan oleh Allah lewat pengajaran Yohanes ini untuk dipraktekkan oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita sendiri Bapak Ibu. Kenapa kasih agave ini diperintahkan Tuhan bagi kita? Karena dunia ini butuh sekali kasih. Kasih inilah yang menjadi pengikat dan perekat semua manusia yang berbeda-beda dalam banyak hal.
Berbeda latar belakang, berbeda tingkat sosial, ekonomi, berbeda dalam aliran-aliran keyakinan, keagamaan. Dengan adanya kasih agape itu, maka kita yang berbeda-beda dalam banyak hal itu, kita bisa dekat, bisa saling menerima, saling mengasihi Bapak Ibu. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau tidak ada kasih di antara manusia, di antara kita, apa yang terjadi? Sedangkan ada aja kasih, dunia masih berantakan. Apalagi tidak ada kasih, tentu akan terjadi homo homini lupus, kata orang. Yang kuat menguasai, menindas yang lemah. Saudara, inilah kenyataan dalam dunia kita saat ini. Kita harus sadar bahwa dunia kita saat ini sering dilanda oleh berbagai-bagai bentuk krisis kasih dalam hubungan dengan sesama kita. Kita kehilangan kasih yang murni, kasih yang sejati itu Bapak Ibu. Sering. Coba perhatikan berita-berita di televisi. Apa yang kita lihat di sana? Hampir setiap hari ada kasus pembunuhan. Anak tega membunuh orang tua sampai hati, bunuh anak. Menantu usir mertua dari rumah. Terjadi perkosaan di mana-mana. Suami tega menjual istri atau menjual putrinya menjadi pelacur dan sebagainya. Kalau sudah begitu, kasih itu nggak ada lagi artinya. Orang sudah mempermainkan kasih ini. Makanya hari ini kita diingatkan lagi perintah saling mengasihi ini agar kita terapkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, sadari bahwa ada Roh Kudus di dalam diri kita dan kita ada di dalam Roh. Itu kita temukan pada ayat terakhir, ayat 24. Yohanes mengatakan bahwa orang yang melakukan perintah Allah itu, maka ia diam di dalam Allah dan Allah itu diam di dalam dia. Ini perlu kita sadari Bapak Ibu dan percayai. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita dan kita berada di dalam diri Allah, itu berarti ada kuasa Allah yang senantiasa mendampingi hidup kita sehari-hari. Kehadiran Roh Kudus itu di dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu akan memimpin kita dalam segala aktivitas kita. Akan menghibur kita di kala susah, di kala menderita, sehingga kita boleh hidup damai, sejahtera, dan tenang. Bahkan akan menegur kita ketika perbuatan kita salah, melenceng, dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus inilah yang mendorong orang percaya untuk terus membangun dan memperdalam relasi dengan Allah, relasi dengan sesama manusia. Semoga kita berhasil menuruti perintah Tuhan, mengului parsuruan Tuhanon, sebagaimana topik Minggu Cupilati 25 April 2021. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Jubilate 25 April 2021 dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24 ini, agar semakin banyak orang yang mau menuruti perintah Tuhan, mengului parsuruan Tuhan ini, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu, baik di rumah ataupun di gereja. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, oras, amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah saya rekam. Akan saya share kepada jemaat supaya mereka merasa terberkati lewat firman ini. Berkati hambamu Tuhan dalam persiapan khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.